Bolehkah seorang wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahram, tetapi bukan sentuhan langsung kulit dengan kulit, misalnya dengan pelapis atau sarung tangan? Apa sebabnya dulu? Kenapa harus sentuhan? Kalau dalam masalah medis, gak ada masalah, pengobatan. Karena Nabi SAW mengajak dalam peperangan beberapa sahabiat Nabi, dan mereka bekerja untuk memasak makanan untuk para sahabat dan juga mengobati sahabat yang luka. Kalau dalam pengobatan boleh. Dan sudah umum pendapat para ulama bolehnya perempuan berobat dengan dokter laki-laki dan pasien laki-laki berobat dengan dokter perempuan kalau memang mereka tidak temukan yang sesama jenisnya, gitu kan? Atau memang ada keahlian yang tidak dimiliki oleh yang sesama jenisnya. Itu yang saya tahu. Tapi selain itu tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, Inni la usabihun nisa, saya tidak akan menyalami wanita. Dalam hadis lain dikatakan, La yut'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairul lahu min an tamassu yadu imra'atin la tahillu lah. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam lebih ringan baginya daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Ya, memang dilarang. Nabi SAW tidak bersalaman dengan yang bukan mahram, menyentuh juga termasuk ada ancaman yang keras. Mohon bisa dijelaskan maksud daripada menjaga izzah dan iffah bagi wanita ataupun laki-laki. Izzah artinya kemuliaan. Kalau iffah itu kesucian jiwa. Jadi seperti itulah. Kalau kemuliaan izzah itu mempertahankan kebenaran. Seperti misalnya kita mempertahankan Islam, mempertahankan sunnah Nabi SAW. Itu namanya izzah. Kemuliaan di situ ada. Kita mempertahankan kemuliaan yang memang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Kalau iffah itu dia lebih kepada pribadi, bagaimana dia mensucikan jiwanya. Misal orang tidak minta-minta, gitu kan? Dikatakan dia iffah, dia menutup auratnya dengan rapat sehingga dia tidak terlihat, tidak tersingkap, maka dikatakan iffah. Seperti itu pemahamannya. Jadi dari makna kalimat ini Anda tinggal tarik dalam apa yang Anda inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana maksud dari tunduk dalam berbicara pada surah Al-Ahzab ayat 32? Dan apakah ini hanya dikhususkan bagi istri-istri Nabi? Tentu saja bukan. Yang dimaksud sini wala yakhda'na bil qaul, janganlah mereka mengangkat suara mereka yang akhirnya kata Allah yatma' alladhi fi qalbihi marad, sehingga nanti bisa membuat orang yang dalam hatinya ada penyakit syahwat itu tertarik. Maksudnya melemah lembutkan suara, bermanja-manja, itu tidak dibolehkan. Jadi dalam Islam kalau perempuan butuh sesuatu dia sampaikan dengan tegas apa yang dia inginkan bagi yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya, gitu kan? Tolong bantu seperti ini, tolong pindahkan itu. Jadi bukan dengan kata-kata manja, memanggil dengan sayang atau apa, itu tidak dibolehkan. Itu yang dimaksud. Dan ini bukan khusus untuk istri-istri Nabi, tapi semua wanita muslimah dianjurkan seperti itu. Pada saat sholat berjamaah, pada saat imam bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, apa makmum tetap juga membacanya atau langsung membaca Rabbana walakal hamd dan seterusnya? Karena saya mendengar dengan narasumber yang berbeda, ada yang mengatakan makmum tidak perlu membacanya lagi, langsung membaca Rabbana. Makmum tetap membacanya karena bacaan imam tidak menggugurkan kewajiban makmum membacanya. Kalau yang saya tahu dalam riwayat yang sahih memang dia sudah langsung membaca Rabbana walakal hamd. Itu yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi kalau sholat berjamaah pada saat imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, dia cukupkan dengan mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena secara makna dikatakan Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, maka imam sudah mengatakan seakan-akan mengajak makmumnya untuk memuji, maka mereka langsung membaca Rabbana walakal hamd. Dan itu sudah dijelaskan. Termasuk Syekh Jibrin rahimahullah menulis dalam buku beliau Sifat Salat Nabi, riwayat yang dinukil dengan sanad yang sahih. Pada saat sesama wanita melakukan sholat berjamaah yang diimami juga oleh wanita, apakah ada kewajiban membaca iqamah? Yang saya tahu ijtihad para ulama mengatakan tidak ada iqamah bagi kaum wanita. Tidak ada iqamah bagi kaum wanita. Jadi iqamah hanya bagi kaum laki-laki, kecuali kalau mereka ikut berjamaah dengan laki-laki. Jadi boleh tidak iqamah. Dan sebagian ulama mengatakan boleh mereka iqamah, tapi bukan seperti iqamahnya kalau kaum laki-laki gitu. Pada saat berjamaah sesama wanita tersebut, kalau ada anak laki-laki belum balik ikut menjadi makmum, posisi berdiri di mana? Depan imam wanita atau sejajar dengan makmum yang lainnya?
Dilihat di sini, kalau dia sinnu tamyiz, jadi umur yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk atau jenis kelamin, biasanya patokannya kata ulama fikih adalah 7 sampai 10 tahun. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10 tahun, beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih, suruh anak kalian, ya, muru auladakum bis salati fis sab'a, suruh anak kalian sholat di umur 7 tahun itu, wadribuhum fil ashr, dan pukullah mereka di umur 10 tahun kalau mereka tidak mau sholat. Jadi Nabi SAW sebutin ada 7 dan ada 10. Maka ulama mengatakan ini namanya sinnu tamyiz, artinya anak-anak sudah bisa membedakan. Kalau ada anak-anak dengan umur seperti ini, sebagian ulama fikih mengatakan kalau dia sudah bisa bacaannya bagus gitu kan, dia sudah tahu hukum-hukum sholat, maka dia boleh jadi imam, dan yang perempuan semua di belakang, walaupun dia belum balik. Tapi kalau dia tidak faham, bukan umur tamyiz ataupun sudah sampai umur ini tapi masih belum tahu apa-apa, maka dia tidak dihitung sholat karena belum balik gitu kan. Di mana saja posisi dia berdiri itu tidak ada masalah, karena dia tidak dihitung dalam sholat itu sebenarnya. Dia tidak dihitung dalam sholat itu. Allahu a'lam. Bagaimana cara berceramah kepada orang tua yang masih merayakan tahlilan atau selamatan, sementara ilmu agama saya masih sedikit? Khawatirnya orang tua saya menganggap saya belajar otodidak atau malah disebut sesat. Mohon jawabannya. Sampaikan apa adanya yang kita tahu, gitu kan? Sampaikan dengan kalimat yang santun kepada orang tua kita. Apapun, kita kan punya satu tolok ukur gini loh. Sepakati dulu teman-teman sekalian. Guru dan kiai kita hanya satu, nggak ada lagi. Nabi Muhammad SAW. Semua yang kita ingin kerjakan berhubungan dengan agama ini, jangan kerjakan sampai Anda sudah menanyakan bagaimana kiai dan guru saya, utusan Allah tuh ajarin. Misal mau sholat, tanya bagaimana Nabi SAW sholat. Mau puasa, bagaimana Nabi SAW puasa. Mau haji, bagaimana Nabi SAW haji. Mau ziarah kubur, bagaimana ziarah kubur, dan seterusnya, gitu kan, dan seterusnya. Termasuk masalah takziah, menghadapi orang mati, semua tanyakan bagaimana ziarah kuburnya, bagaimana bertakziahnya Nabi SAW. Kita ikutin, gitu kan. Supaya jangan kita karang-karang, karena kalau kita karang-karang, di Indonesia ini banyak yang mengarang-karang, akhirnya membuat ajaran Islam ini seperti berbeda-beda. Di sana beda, di sini beda, di sini beda, di sini beda, gitu kan. Padahal sebenarnya kita punya standarisasi hukum. Ini semua karena mereka tidak menanyakan bagaimana Nabi SAW melakukannya. Belum pernah ada riwayat teman-teman sekalian, kalau ada sahabat yang mati, Nabi SAW datang lalu mengajak sahabatnya tahlilan, ayo baca zikir yuk duduk rame-rame, kirim untuk orang mati itu. Mana pernah ada riwayatnya saudaraku? Coba cari, pastikan. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Yang ada Nabi SAW datang ke rumah para sahabat, membawakan makanan, menyabarkan mereka, itu kan. Kemudian Nabi SAW pulang. Riwayat sahih menjelaskan Nabi SAW mendatangi rumah keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Lalu beliau berkata kepada penduduk Madinah, Isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum. Buatkan makanan, bawakan makanan ke sana rame-rame ke rumahnya Ja'far, keluarganya Ja'far, karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian, mereka sedang sedih. Maka sahabat semua rame-rame bawa makanan. Sunnah kita bawa makanan ke tempat orang yang sedang bersedih. Bukan dia lagi yang pasang terop, pasang ini, buat masakan. Orang sudah sedih, tambah lagi hidangkan makanan ke orang lain. Kita yang bawain, itu sunnah Nabi. Kenapa kita harus bentrok? Kenapa harus kita buat yang lain? Nabi SAW waktu datang ke rumah Ja'far bin Abi Thalib, disebutkan dalam riwayat Bukhari, beliau mendoakan keluarga sambil mengatakan, A'zamallahu ajrakum, semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Innalillahi ma'ata walillahi ma'akhad, sungguhnya milik Allah yang dia kasih dan milik Allah yang dia beri. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan semua berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu beliau menyabarkan, lalu beliau pulang, dan beliau bertakziah selama 3 hari. Kita bukan sedang membahas tahlilan yang merupakan zikir, bukan masalah zikirnya. Jangan Anda faham, oh ini Ustaz Khalid tidak suka zikir. Bukan itunya, tapi meletakkannya pada apa yang Nabi SAW lakukan, supaya kita murnikan agama. Coba bapak-bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita bebas melakukan apa yang kita inginkan dengan anggapan itu baik, saya melakukan, Anda melakukan, semua kita melakukan, kira-kira apa yang tertinggal dari agamanya Allah? Udah gak ada, nanti akan ditinggalkan, tidak ada lagi kemurnian dalam agama ini. Sementara kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari saya seperti apa yang dia tangkap, seperti apa yang dijelaskan, seperti apa yang disampaikan. Artinya secara letter sampaikan dari saya, jangan ditambah, jangan dikurangin, gitu kan? Seperti itu. Jadi kemurnian agama terjaga terus kan? Seperti itu maksudnya. Jadi jangan kita tambah-tambahin, itu maksudnya. Jadi jangan difahamin sedang disorotin ibadahnya, bukan. Berzikir tahlil itu adalah ibadah.
Afdal zikir la ilaha illallah itu Nabi SAW bersabda kan, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Itu memang paling afdal, kita disuruh baca. Tapi pertanyaannya kalau kita mau tarik ibadah ke ibadah yang lain, tanya Nabi SAW pernah nggak ziarah kubur ibadah, baca Quran di kuburan, baca Quran ibadah. Tapi membaca Quran di kuburan, tanya Nabi pernah baca Quran nggak di kuburan, tanya, cari riwayatnya, ada nggak riwayat. Kalau kita dapatkan riwayatnya silahkan kerjakan, kalau tidak ada riwayatnya jangan dikerjakan. Karena kalau kita mengumumi nanti jadi masalah nih. Nabi SAW dalam riwayat datang ke kuburan, memberikan salam, mendoakan, pulang. Itu memang hadisnya. Tidak lebih daripada itu. Maka lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Kalau anda memang betul-betul mau menjadi pengikut Nabi SAW, kan gitu. Seperti apa yang beliau lakukan. Kalau anda memang betul-betul mau menjadi pengikut Nabi SAW, kan gitu. Apabila di suatu negara tidak menjalankan hukum syar'i, kemudian ada penjahat yang membunuh dan tidak diadili secara Islam, dosanya ditanggung oleh pemimpin kah? Tentu saja. Ya, pemimpin itu akan menanggung. Kalau ada pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia menanggungnya. Pasti dia menanggung gitu kan? Karena dia punya kedudukan, dia manusia bisa menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu sempat melakukan perbuatan kemudian dia bertaubat, ini sisi yang lain ya. Pelaku tadi kalau dia sempat bertaubat dan belum sempat dihukum dengan hukum Allah, tapi sempat bertaubat maka dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia tidak sempat bertaubat, dia tetap akan kena hukum di hari kiamat nanti. Tetap akan ada hukum di hari kiamat nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kawan saya menitipkan pertanyaan kepada saya, beberapa hari lagi dia akan safar ke dua negara, Jepang dan Kanada. Dia akan berangkat dari Tokyo hari Jumat tanggal 16 pukul 17 jam 5 sore waktu Tokyo, dan insya Allah akan tiba di Toronto hari Jumat juga sama tanggal 16 pukul 4 sore. Jadi tanggal keberangkatan sama dengan tanggal kedatangan. Waktu perjalanan Tokyo Toronto adalah 11 jam, jaraknya 10.350 km. Pertanyaannya, jika selepas take off dari Tokyo, kapankah dia harus melaksanakan sholat maghrib dan isya? Tentu awal dia take off, dia ikuti waktu setempat. Karena tolak ukur sholat maghrib atau isya adalah waktu dia melihat terbenam matahari itu. Jadi karena matahari sudah mulai gelap, misalnya di Tokyo tadi dia berangkat jam 5 sore, ternyata jam 6 sore sudah masuk maghrib. Gelap kan kelihatan di jendela, bisa dilihat dari pesawat. Kalau sudah masuk waktunya maghrib ya dia sholat maghrib, gitu kan. Berjalan waktu, ternyata mundur 11 jam tadi. Tiba di Toronto ini di Kanada mundur 11 jam. Dia melewatin waktu. Kalau dia lewat subuh, misal gelap nih, gelap sampai nanti akan kelihatan ada terbit matahari. Dan itu. Seperti itulah misal pada tempat dia sholat subuh. Kalau tidak, misal dia berangkat jam 6 waktu Tokyo, kemudian masuk gelap matahari. Terus tiba-tiba karena dia mundur jamnya 11 jam, seperti dia kembali lagi ke asar atau pagi gitu kan, karena dia tiba jam 4 sore, berarti belum masuk waktu subuh. Ya sudah, subuhnya nanti dia ikut waktu Kanada, bukan dia sholat di jalan, karena dianggap dia belum sampai subuh gitu kan, karena dia tidak sampai di subuh, waktunya malah mundur ke belakang. Allah alam, itu yang saya tahu. Jadi katakan dia di Toronto, bagaimana dia harus melaksanakan sholat subuh, duhur dan asar, tentu mengikuti waktu setempat pada saat tiba. Karena dia tiba waktu sore misalnya jam 4, maka dia nanti sholatnya adalah duhur sama asar. Masalah subuh nanti dia sholat pada saat waktu subuh datang, karena subuh memang belum sampai pada saat itu. Apakah diperbolehkan sholli atau sholat dengan hanya duduk saja, meski ada selasar atau area dapur yang bisa dipakai untuk sholat berdiri? Jika diperbolehkan, apakah arah perjalanan pesawat yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menghadap kiblat dapat dianggap sebagai bentuk keringanan? Tentu saja. Dia sholat semampunya. Dia sholat semampunya, dia sholat di atas kendaraannya, duduk dan menghadap ke tempat yang dia mampu. Ya, Nabi SAW pernah sholat di atas tunggangannya, untahnya, gitu kan. Sementara beliau mengarah ke Madinah dan kiblat ada di belakang, mengarah ke Mekah. Gitu. Jadi saya sarankan tidak usah paksakan berdiri kalau di pesawat. Terlebih lagi kalau pada saat ada pesawat lagi goncang, itu sudah disepakati kok oleh para ulama, boleh sholat duduk pada saat di kendaraan yang memang tidak memastikan berdiri, kecuali kalau bisa, gitu kan. Kalau saya temukan di Saudi Airlines, memang khusus pesawat Saudi Airlines, pesawat lain saya tidak temukan itu ya.
Di bagian belakang memang dilowongkan tempat kurang lebih mungkin lebarnya 2 meter kali 2 kali 2 meter, memang dijadikan sebagai musola, gitu, tempat untuk sholat. Nah kalau ada alhamdulillah, tapi kalau tidak jangan dipaksakan. Bila biasa puasa Daud, kalau ketemu puasa Tasu'a dan puasa Ashura, bagaimana bila ingin melaksanakan puasa Daud tapi ingin juga melaksanakan puasa Tasu'a dan Ashura? Nggak bisa ketemu ini kecuali bertepatan waktunya. Jadi puasa Daud menggugurkan puasa-puasa yang lain, memang sudah gugur. Karena syaratnya Nabi SAW mengatakan puasa yang paling afdal puasa Daud, dia berpuasa sehari dan berbuka puasa sehari. Itu syaratnya. Jadi kena atau tidak kena, kalau bertepatan misal Senin seseorang puasa Daud, pas Senin dia boleh gabung niatnya, sunnah dengan sunnah, puasa Senin sama puasa Daud. Selasa dia tidak puasa, Rabu dia puasa, hari Kamis dia nggak puasa lagi. Walaupun dia ingin mengejar fadilah hari Kamis, sudah nggak bisa lagi, karena memang syaratnya harus puasa sehari, berbuka puasa sehari. Atau sekalian dia tidak usah puasa Daud, dia cari puasa-puasa yang lainnya. Karena memang puasa Daud syaratnya begitu, sehari puasa dan sehari tidak berbuka puasa. Bolehkah menghitung zikir dengan tasbih, biji-bijian? Jadi sebelumnya saya ingatkan dulu Bapak Ibu sekalian, tentu hari Kamis dan Jumat nanti jangan kehilangan ya kesempatan puasa Tasu'a dan Ashura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengerjakan, dan hari Kamis boleh diniatkan puasa Kamis dan puasa Tasu'a, sementara hari Jumatnya dengan puasa Ashura, ya, puasa pada hari 10 Muharram. Dan ini hadisnya jelas, Nabi SAW menyuruh untuk berpuasa pada hari Tasu'a, ya. Pada hari Ashura. Dan beliau menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim waktu ditanya tentang fadilahnya, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Ya, jadi dengan 2 hari puasa, kalau tanggal 9-nya hadis Tirmidzi dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, kalau saya masih hidup tahun depan saya ikutkan 10 dengan 9 supaya tidak sama dengan orang Yahudi, karena Yahudi pun berpuasa di hari Ashura. 2 hari puasa bisa mengampuni dosa 365 hari ke belakang. Maka jangan sia-siakan, ini nanti masuknya hari Kamis lusa dengan hari Jumatnya. Masuknya hari Kamis lusa dengan hari Jumatnya. Kalau tadi pertanyaan apa, bagaimana bertasbih dengan menggunakan biji-bijian? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dipersesikan oleh ulama tentang kesahihannya. Umumnya ulama melemahkannya. Tentang Nabi SAW waktu ke masjid lalu bertemu dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berzikir sambil memegang batu, lalu menghitungnya gitu kan. Lalu Nabi SAW pulang, ternyata Ummu Salamah masih melakukan hal yang sama, sambil berzikir sambil hitung dengan batu. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Salamah, apa kau dari tadi masih mengerjakan hal yang sama? Kata Ummu Salamah, iya. Kata Nabi SAW, saya sudah kerjakan zikir yang melampaui pahala banyak, lebih banyak. Dengan cara saya membaca, setiap mengatakan subhanallah, saya membaca adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Adada khalqi sejumlah makhluknya. Jadi setiap baca subhanallah saya baca sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan keridhaan dirinya. Wa zinata arsyi, dan perhiasan sehingga wa midada kalimati, dan luasnya kalimatnya. Tapi hadis ini didoaifkan oleh para ulama, ya, dilemahkan oleh para ulama, sehingga umumnya ulama tidak menggunakannya, tidak memakainya. Ada juga sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini lemah tapi tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih, maka ada yang memakainya, gitu kan? Ada yang memakainya. Tentu kita ambil kesimpulan, afdal tidak menggunakan tasbih, afdalnya lebih baik dia menggunakan tangannya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, tangan yang digunakan untuk bertasbih, berzikir akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kemudian ada pertanyaan terakhir di sini, masalah melihat acara di stasiun, saya mau tabayun dengan antum. Melihat acara di stasiun TVRI tiap Kamis pagi, Anda lihat antum bermajelis dengan para pelaku bid'ah. Apa alasan antum untuk hadir di majelis itu? Tolong jelaskan biar tidak terjadi fitnah. Sebenarnya pertanyaan seperti ini bukan di tempat umum, ini malah menyebab fitnah nanti, orang jadi tidak jelas. Jadi antum kalau bertanya di belakang, bukan dengan cara tempat umum, pastikan. Tapi saya jelaskan, gitu kan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah diutus oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih untuk mendatangi kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang memang menentang kepemimpinan Ali pada saat itu. Dan akhirnya Ibnu Abbas datang kemudian mendakwahi mereka karena disuruh oleh Ali bin Abi Thalib. Dan juga pernah beberapa tabi'in pada saat mereka diundang untuk mendatangi majlis untuk menjelaskan sesuatu yang benar dari hukum-hukum Allah, mereka datang, gitu kan? Beberapa ulama kita sekarang kalau diundang
di stasiun TV atau di tempat-tempat ya, yang memang mereka dibutuhkan untuk menjelaskan ilmunya, karena kalau tidak hadir malah orang-orang yang tidak benar yang menyampaikan, maka mereka hadir tapi mereka tidak ikut-ikutan dengan perbuatan yang salah. Dan ingat teman-teman sekalian, nasihat saya pribadi untuk diri saya dan juga untuk sekalian jemaah sekalian, kalau ada satu orang muslim berbuat salah, satu salah misalnya atau dua salah, ada kesalahan dia, sorotin kesalahannya, bukan seluruh perilakunya, gitu kan. Misal ada orang muslim, dia ada kekeliruan dengan satu kesalahan, itu kesalahannya yang kita perbaikin. Jangan, oh ini buruk nih, sudah penghuni neraka gara-gara pernah dusta sekali misalnya. Baik, dusta lagi salah, dia bohong, sorotin tuh kebohongannya, nasihatin, luruskan, gitu kan. Jadi dia jadi baik nanti. Tapi kan ada yang lainnya, mungkin dia bakti sama orang tuanya. Dan begini saudara, muslim itu, Islam sendiri sudah punya nilai sendiri, nilai plus. Dia muslim itu sudah cukup. Sebenarnya sudah nilai bobot yang berat sekali gitu. Itu saja kalau dengan kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam, itu sudah cukup bobot yang luar biasa. Kalau ada kesalahan dia, bukan kita membenarkan orang yang berbuat salah ya, bukan. Tapi kita harus bijaksana. Kalau setiap orang muslim berbuat salah, langsung kita singkirkan, tidak bergaul sama dia, tidak menasehatinya. Bayangkan kalau antum seperti itu eksklusifnya. Hah? Berapa banyak umat yang antum tinggalkan nih? Bukan enggak? Kita akan tinggalkan semua orang. Teman-teman antum di sebelah apartemen di atas, karena azan gak ke masjid. Wah ini ahli nar, gak usah diajak ngomong. Berat kalau begitu. Datangin saudaraku, nasehatin dia, gitu kan? Luruskan dia. Teman-teman ini yang pada mengundang saya mengatakan kepada saya sendiri, Ustaz jazakallah khair, kami mendengarkan ceramah antum di YouTube. Bahkan ya, teman yang mengundang saya ini mengatakan kepada saya, tiap malam saya dengar ceramah antum. Dan banyak ceramah saya disampaikan dalam pengajian-pengajiannya. Ada upaya orang untuk memperbaiki dirinya, lalu kita tinggalkan. Subhanallah. Harus punya fikih ibadah namanya. Fikih dakwah. Seseorang harus paham bagaimana berdakwah, saudaraku. Saya bukan hadir dalam acara yang salah, tapi saya sedang hadir pada saat saya diminta menyampaikan sebuah tema yang harus saya sampaikan karena saya tahu saya ahlinya di situ. Itu poin yang saya lakukan, dan saya menasihati apa yang saya bisa nasihatin. Itu yang saya lakukan. Saya pribadi begitu cara berdakwanya ya. Saya tidak bisa seperti beberapa ikhwah yang berdakwah dengan kaku sekali sehingga semua muslim dianggap musuhnya. Sedikit tidak sepaham sudah selesai, dijauhi, ditahdzir, dimacam-macam, disebut keburukannya. Subhanallah. Ya, ini kalau kita hidup begitu bagaimana? Sahabat saja banyak yang salah. Sahabat banyak yang salah, diluruskan oleh sahabat yang lain, diluruskan oleh Nabi SAW, gitu kan? Bukankah pernah dalam riwayat Bukhari disebutkan ada satu orang Badui datang, begitu masuk masjid, sahabat Nabi nih, orang Badui datang, dia tahu Nabi SAW, dia tahu para sahabat, langsung teriak depan sahabat Nabi yang lain, hai Muhammad, berikan saya apa yang Allah berikan kepada kamu. Enggak bilang Rasulullah, enggak bilang Muhammad, enggak bilang Nabi, dengan tidak sopan, minta baru kasar. Bayangin, semua sahabat wajahnya memerah, ini udah mau dikeroyokin nih orang, ini udah kurang ajar nih. Nabi SAW dengan tenang mengatakan, diberikanlah ini, ambillah, dikasih apa yang dia minta. Lalu kata Nabi, cukupkah? Sudah cukup apa yang saya kasih? Apa orang itu bilang? Belum cukup hai Muhammad. Lihat kurang ajarnya, udah dikasih masih gitu kan. Nabi kasih lagi, sudah cukupkah? Belum cukup, masih mau lebih. Kata Nabi SAW, baiklah, saya mengundangmu ke rumahku. Datang ke rumah, ternyata orang ini memang, ternyata dia bawaannya, karakternya kasar. Dari padang pasir, biasa teriak-teriak, tidak santun, tidak punya tata krama. Memang bawaannya, dia nggak nganggap dirinya buat salah tuh. Sampai rumah Nabi SAW, Nabi kasih, ini yang saya punya. Cukupkah? Cukup hai Muhammad, terima kasih. Memang terima kasih pun dengan kasar, gitu kan? Memang begitu bawaannya. Kata Nabi SAW, wahai saudaraku, tadi waktu kau masuk ke dalam masjid, kau telah membuat sahabat-sahabatku marah dengan kata-katamu. Mereka tidak terbiasa dengan kata-kata seperti yang kau ucapkan, dan agama tidak menyuruh kita berkata kasar seperti itu. Maka sekarang bagaimana menurutmu yang sudah saya berikan? Cukup, baik, ucapkanlah, saya akan ajak kamu keluar di hadapan mereka. Ucapkanlah apa yang kau ucapkan tanpa kau tambah-tambah. Memang kau sudah berterima kasih kepada saya, dan yang paling baik kau ucapkan jazakallah khair. Baiklah Muhammad, dia bilang begitu. Orang Badui tidak biasa memanggil Rasulullah, panggil nama, gitu kan?
Maka masjid langsung kata Nabi SAW, wahai saudara-saudaraku, saudara kalian ini tadi telah mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kalian. Tapi kami telah memberikan kepadanya apa yang kami miliki. Maksudnya Nabi SAW menggunakan kata santun, kami telah memberikan. Dan dia sudah merasa puas. Bukankah begitu hai saudaraku? Lalu kemudian dia mengatakan, iya benar. Dan aku mengatakan jazakallah khair hai Muhammad. Maka semua sahabat jadi redah pada saat itu, gitu kan? Coba bayangkan kalau Nabi SAW mendorong orang ini, suruh keroyokin, pukulin aja. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kau keras hati hai Muhammad, kasar kata-katamu, nolak semua orang yang salah dengan tidak meluruskan, semua orang lari dari sisimu. Gak ada orang yang mau datang dari sisimu. Gak ada orang yang mau datang. Gak bisa akhi. Orang salah di satu kesalahannya, salahnya itu yang diperbaikin, satu itu. Jangan dilupain. Orang sholat, banyak orang menyorotin kelompok, banyak orang individu. Kalau saya subhanallah, saya sorotin kesalahan dia apa? Bukankah teman-teman kita yang berbuat satu perbuatan bid'ah misalnya, dia juga berbuat perbuatan sunnah? Bukankah dia sholat? Bukankah dia puasa Ramadan? Bukankah dia haji? Baik, ada salahnya karena dia melakukan perbuatan yang Nabi tidak contoh di satu substansial. Sorotin tuh, perbaikin itu. Unsur akhaka zaliman aw madluma. Pandu dia supaya dia keluar. Kan gitu. Pasti ketemu interaksi, bagaimana tidak interaksi? Nggak mungkin tidak, kan gitu. Jadi kita harus bijaksana, namanya fikih dakwah di sini. Bukan kita menghalalkan, bukan. Saya bukan kumpul tiap hari sama-sama berbuat kesalahan, tidak pernah. Saya hanya datang karena diundang menjelaskan sebuah hukum, titik, tidak lebih daripada itu. Dan saya merasa saya ahlinya, saya harus menyampaikan. Kalau tidak, orang lain akan diundang dan menyampaikan hukum yang salah. Mana yang lebih besar mudaratnya? Harus bijaksana. Dan saya mengajak teman-teman untuk ilmu, jangan kaku, nggak boleh kaku ini. Kaku sekali, harus begini, dan ketakutan seperti orang yang sudah berbuat salah, seperti kita masuk ke neraka. Subhanallah. Saya tahu dan saya paham agama. Saya bukan orang yang baru belajar agama, dan saya lakukan sesuatu dengan bijaksana, dan saya tahu saya ada hisab hari kiamat. Apakah Anda peduli dan saya tidak peduli? Subhanallah, gitu kan? Harus hati-hati nih, gitu kan? Harus hati-hati. Apalagi kalau mau mengklarifikasi seperti ini, semestinya bukan di depan umum, saudaraku. Datang di belakang, tanyain saya. Ya, tapi kalau ini ditanya di depan umum, saya jelaskan akhirnya. Mestinya tanya di belakang, tanyain kenapa begini Ustaz, apa ada alasan, saya akan jelaskan. Tapi karena dibutuhkan, ya sudah, saya jelaskan secara umum. Mestinya tidak boleh, gitu kan? Adab dalam menuntut ilmu itu adalah tidak boleh memojokkan seseorang yang memang dia butuh jawaban, tapi bukan berarti ditanya di depan umum, karena ini bukan masalah umum. Tapi karena butuh jawaban, saya sudah jelaskan, dan itulah cara saya berdakwah. Anda punya cara sendiri silahkan. Dan saya sama sekali tidak suka kalau dalam majelis ilmu saya itu kita jadi kaku. Orang salah satu, semuanya salah hidupnya. Pokoknya ini sudah tidak boleh ditemani. Subhanallah. Diboikot, nggak boleh teman, nggak boleh salam. Subhanallah. Muslim akhi, Muslim itu. Kata Nabi SAW, al-muslim akhu muslim. Muslim saudaranya muslim yang lain. La yakhdhuluhu, tidak boleh dia menghinanya. Wala yahkiruhu, tidak boleh dia menghina, tidak boleh menjatuhkannya, tidak boleh menyalah-nyalahkannya. Bihasbi imri'in min syar'an yahkira akhahu muslim. Cukuplah satu hal yang buruk bagi seseorang, berat hukuman hari kiamat kalau dia menghina saudaranya muslim yang lain. Kata ulama hadis, menghina di sini adalah membiarkan dalam kesalahan, menghardik-hardik dia, membuat orang lain menjauh dari dia, tidak berinteraksi, tidak menikah, dengan tidak memperbaiki kesalahannya. Lain kalau orang itu sudah diingatkan tidak mau terima, itu lain. Orang jahat nih, mau mencuri, kita nasihatin jangan, nggak boleh akhi gini. Enggak, saya tetap mau, laporin itu, bahaya. Tapi kalau orang baik-baik dan mau menerima masukan, berikan masukan. Kenapa tidak? Saya pernah bahasakan sebagai penutup contoh. Banyak di antara teman-teman kita, dia tahu maulid misalnya tidak boleh, Nabi tidak pernah contohkan. Baiklah, datang tetangganya undang. Ada pernah jemaah saya, dia bilang saya tutup pintu Ustaz, supaya saya tidak ditahu kalau ada. Kesaja tidak ada, karena kalau saya terima nanti saya harus datang. Subhanallah. Saya bilang kenapa Bapak Ibu lakukan itu? Kalau saran saya, Bapak Ibu hadir di pengajian saya, saran saya sambut dia. Begitu dia berikan salam depan pintu pagar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sambut. Karena kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifa. Siapa yang mengaku beriman pada Allah yang akhir, dia harus hormati tamunya. Orang datang bertamu, sambut dulu. Senyum dengan muslim, panggil masuk ke dalam rumah. Dan adab kalau orang bertamu ke rumah kita, jangan tanya kenapa dia datang, nggak boleh ditanya. Hidangkan makan, hidangkan minum. Nggak ada orang itu dia akan makan minum terus marah-marah sembarangan, nggak ada. Hidangkan makan minum, kemudian tanya kabarnya, tinggal di mana, anaknya, kenalan. Kalau disampaikan ada hajat saya, baik, ini sudah makan, sudah minum, ini maaf ya, ada undangan saya maulid nih, silakan datang.
Oh iya, terima kasih undangannya, jazakallah khair, jazakillah khair. Tapi saya mau sampaikan sebentar ya, saya pernah hadir pengajian, kalau Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya. Dan saya tahu ceritanya seperti ini, sampaikan apa yang kita tahu. Maulid ada mulai dari tahun 230 Hijriah, Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi saya khawatir kalau saya kerjakan saya keliru. Mungkin saya belum bisa hadir. Tapi nanti kalau ada acara yang lain, pengajian, atau ada bantuan yang dibutuhkan untuk kegiatan sosial, saya siap insya Allah. Bisa saja dia belum paham, dan banyak terjadi jemaah saya lakukan itu. Ternyata akhirnya mereka jadi paham gara-gara tidak paham. Sebelum tidak paham, lalu dijelasin seperti itu, oh ternyata nggak ada contohnya ya. Lalu dijelaskan lebih jauh, akhirnya lebih paham. Nggak jadi itu buat acaranya. Banyak terjadi seperti itu. Hikmah, harus paham bagaimana berdakwah teman-teman. Jangan seperti kaku, batu yang jatuh, pohon yang jatuh di laut. Pap, selesai. Nggak mau tahu, gitu kan? Semua orang salah. Subhanallah, ya. Jadi harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Saya sarankan agar kita merangkul saudara-saudara kita muslim. Ingat, rangkulan akan mendatangkan rangkulan. Tepukan akan mendatangkan tepukan, sama. Basyiru wala tunaffiru, sampaikan berita gembira, rangkul mereka, dan jangan buat orang lari. Nabi SAW bilang itu, sampaikan berita-berita gembira. Orang tidak mau sholat, sampaikan orang kalau sholat itu fadilahnya begini, janji-janji semua Allah disampaikan. Kalau dia menolak, baru ancamannya. Orang kalau tidak sholat begini loh, orang itu setelah dikasihkan berita gembira dulu, gitu kan? Rangkul mereka. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.